bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang ibadah. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Dianto. Saya Desita Aulia. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama, kita bahas dulu pengertian ibadah. Secara bahasa adalah berasal dari kata Arab ibadah, yang artinya penghambaan, ketundukan, dan kepatuhan. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah segala perkataan, perbuatan, dan keyakinan yang dilakukan dengan niat ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Islam. Dalilnya bisa kita lihat dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ibadah kepadaku. Lalu kita masuk ke macam-macam ibadah. Yang pertama adalah ibadah mahdah, yaitu ibadah yang langsung kepada Allah dan tata caranya sudah diatur dalam syariat seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan doa. Yang kedua adalah ibadah ghairu madhah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan interaksi sosial seperti berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu, dan bekerja dengan jujur. Yang kedua ada tujuan, cara, dan manfaat ibadah. Selanjutnya saya akan membahas tujuan dari ibadah. Tujuan utama dari ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ibadah juga bisa membantu ketakwaan dan akhlak yang mulia, menjaga hati agar tetap bersih dan tenang, serta tentunya untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah taala. Supaya ibadah kita diterima, ada dua syarat utama. Yang pertama adalah ikhlas, yaitu hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Yang kedua adalah sesuai syariat, artinya mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis, innamal a'malu binniyat, yang berarti sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Disebut Bukhari dan Muslim. Kemudian ada juga manfaat ibadah yang lain, diantaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengasah hati dan pikiran. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu keutamaan ibadah. Ibadah adalah tujuan utama kenapa Allah menciptakan manusia. Karena itulah Allah mengutus Rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Orang yang menjalankan ibadah akan dipuji, sedangkan yang meninggalkannya akan dicela. Nah, jadi kita sebagai hamba harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangannya. Nah, selanjutnya itu ada contoh ibadah. Nah, contoh ibadah itu ada dua, ada ibadah khusus dan ada ibadah umum. Nah, kalau ibadah khusus itu seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan membaca Al-Quran. Sementara kalau ibadah umum itu seperti kita melakukan pekerjaan, kita berbuat baik kepada sesama, kemudian juga kita menjaga kehormatan satu sama lain. Nah, jadi kita sebagai kaum muslim itu harus menyeimbangkan gitu apa yang jadi kewajiban kita gitu. Kayak misalnya kita sedang bekerja, tetapi itu udah memasuki waktu sholat gitu. Kita harus menyeimbangkan gitu. Kita boleh bekerja, tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan kewajiban kita gitu, seperti sholat dan lain-lain gitu.
Mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir kita harus pahami prinsip ibadah. Ibadah harus dilakukan dengan ikhlas, harus mengikuti syariat dan diniatkan untuk meraih ridha Allah. Nah, jadi ibadah itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja, bukan hanya sekedar menjalankan saja gitu, tapi kita harus benar-benar tulus, harus benar-benar niat menjalankan ibadah, harus mengikuti syariat, dan harus kita niatkan ibadah kita kepada Allah. Nah, penutup dari kami, semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang taat dalam beribadah dan selalu ikhlas dalam setiap amal. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mungkin yaitu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.